Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gaji Bareng. Di video sebelumnya kita telah mempelajari sifat tawassul dari segi suara, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sifat terakhir dari segi suara, yaitu sifat rakhawah atau suara mengalir sempurna. Jadi rakhawah artinya lunak. Secara istilah ilmu tajwid, rakhawah adalah mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf karena lemahnya penekanan pada makhrajnya. Adapun huruf-huruf rakhawah yaitu huruf-huruf selain syiddah dan tawassut. Ingat, huruf-huruf rakhawah untuk mudah dihafalkan itu selain huruf syiddah dan tawassut di video-video kami sebelumnya. Adapun huruf-hurufnya itu huruf kha, dzal, ghain, tha, ha, dha, fa, dha, shin, waw, sad, zai, ya, sin, alif, dan terakhir huruf ha. Adapun disingkat seperti ini: khudh, ghadh, fa, hawwin, fadhin, syawsin, zayyin, sahin. Jadi di sini ada alif untuk apabila bertemu dengan fathah itu jadi bacaan panjang atau mad. Ya, panjangnya hanya 2 harakat. Saya ulangi: khudh, ghaffa, hawwin, fadhin, syawsin, zayyin, sahin. Untuk contoh cara pengucapannya, silakan simak penjelasan berikut. Nah, di sini ada sifat-sifat huruf rakhawah dan apabila kita sukunkan. Contohnya di sini huruf kha. Jadi sifatnya itu mengalir sempurna. Contohnya seperti ini: Jadi tidak boleh dipendekkan atau Jadi harus mengalir sempurna. Kemudian huruf dha disukunkan itu Jadi tidak boleh dikeluarkan nafasnya karena sifat lainnya itu jahar. Tidak boleh dikeluarkan nafas. Ulangi: Kemudian huruf ghain, Jadi pengucapan huruf gha juga tidak boleh mengeluarkan nafas. Saya ulangi: Kemudian huruf tha sukun, adapun sifatnya hams yaitu harus dikeluarkan nafas. Kemudian huruf ha sukun, jadi sifatnya mengalir sempurna. Ini juga sifatnya hams yaitu harus dikeluarkan nafas. Kemudian huruf jadi ini juga sifatnya jahar, tidak boleh mengeluarkan nafas, hanya suara yang terdengar. Kemudian huruf fa sifat lainnya itu hams yaitu harus dikeluarkan nafas. Jadi harus mengalir sempurna. Kemudian huruf dha, mungkin teman-teman bingung kenapa huruf dha dimasukkan sebagai suara yang mengalir, padahal cara pengucapannya itu agak susah. Jadi untuk ketentuannya di sini dha harus mengalir sempurna. Ini begini contohnya, teman-teman. Jadi lidahnya itu pas menempel di atas ke langit-langit, seluruh lidahnya menempel ke langit-langit, tetapi suaranya harus mengalir. Ingat, suaranya saja mengalir. Jadi begitu. Kemudian huruf shin juga sifatnya hams atau harus keluar angin. Jadi harus mengalir sempurna. Kemudian waw sukun. Kemudian huruf sad sifatnya hams harus keluar angin. Kemudian huruf
zai, huruf zai juga tidak boleh dikeluarkan angin karena sifatnya jahar. Az harus mengalir. Kemudian huruf ya sukun. Ai harus mengalir. Huruf sin harus keluar angin. As tidak boleh sedang. Jadi harus mengalir sempurna. As atau tidak boleh disingkat. As. Untuk hamzah atau fathah bertemu dengan alif, jadi dipanjangkan 2 harokat. Kemudian terakhir huruf ha sukun. Huruf ha sukun harus dikeluarkan angin pula. Jadi anginnya lemah dan tidak terlalu kuat. Jadi berbeda dengan ini. Itu tingkat tenggorokannya dipersempit. Nah, ini hanya di pangkal tenggorokan. Jadi biasa saja hanya. Untuk cara membaca sifat al-khawah seperti itu, kita lanjut ke contoh bacaan selanjutnya. Nah, di sini ada huruf kha disukunkan apabila mengalir. Contohnya seperti ini. Akhraja. Jadi karena ringannya sifat al-khawah ini, maka ketika dialirkan itu sangat mudah. Sekali lagi. Akhraja. Kemudian huruf dal sukun. Jadi sifat lainnya itu jahar, tidak boleh ada angin yang keluar. Al-kurkum. Kemudian ghain. Aulalan. Mengalir sempurna. Tidak boleh disingkat atau tidak boleh sedang. Seperti ini apabila sedang. Aulalan. Dan tidak boleh terlalu atau tidak boleh langsung berhenti. Aulalan. Jadi itu keliru. Saya ulangi, apabila roh khawah atau suara mengalir, aulalan. Nah, kemudian huruf tha harus keluar angin. Athqalaha. Jadi mengalirnya sempurna. Kemudian huruf ha. Ahmadu. Huruf Allah tidak boleh dikeluarkan angin. Aulamu. Jadi suara yang dikeluarkan bukan angin. Kemudian huruf fa itu dikeluarkan angin dengan suara. Afwajan. Jadi harus mengalir. Kemudian huruf dhad tidak boleh keluar angin. Altarruhu. Kemudian huruf shin harus dikeluarkan angin. Ashtatan. Ingat mengalir sempurna. Kemudian waw sukun. Auha. Kemudian sad harus dikeluarkan angin pula dan mengalir. Ashabu. Ingat, tiap-tiap menyebutkan sifat huruf khawah itu satu-satu harokat. Kemudian huruf zai. Azwajan. Ingat, tidak boleh dikeluarkan angin pula. Huruf ya. Aimanu. Jadi bukan aimanu. Jadi harus mengalir. Aimanu. Kemudian huruf sin sukun. Asfala. Jadi bukan asfala. Harus mengalir sempurna. Asfala. Kemudian alif. Kana. Jadi di sini jatuhnya mat atau bacaan panjang. Dan terakhir huruf ha. Ahda.
syahda. Jadi mengalir sempurna. Jadi perlu diingat apabila perbedaan syiddah tertahan, tawassut sedang, dan rakhawah harus mengalir. Insyaallah teman-teman mudah diingat dan mudah dipahami dan mudah pula dipraktikkan. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.